Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sherly Maulia Riansa, nomor absen 30, dan ini teman saya bernama Saya Suci Nuri Aditya, nomor absen 31. Kami dari kelas 9F, siswi SMPN 1 Bungkulusari. Kami akan menjelaskan mata pelajaran IPA bab 2 tentang sistem perkembangbiakan pada hewan. A. Perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan adalah proses saat makhluk hidup bisa menghasilkan keturunan dengan tujuan untuk mempertahankan keturunan yang sejenis agar tidak mengalami kepunahan dan kelangsungan hidup terus berlangsung. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Vegetatif tidak kawin atau aseksual, 2. Generatif secara kawin atau seksual. 1. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah proses perkembangbiakan melalui bagian hewan itu sendiri sehingga tidak didahului peristiwa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi 3 macam, yaitu A. Membentuk tunas, B. Fragmentasi, C. Partenogenesis. A. Membentuk tunas. Hewan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah Hydra sp. Berkembang biak dengan cara membentuk tunas di dalam tubuhnya. Tunas tersebut akan tumbuh dan juga berkembang dalam batasan ukuran tertentu. Setelah dirasa cukup dewasa, tunas yang ada pada hewan itu akan melepaskan diri dari induknya. Setelah tunas memisahkan diri dari induknya, tunas itu akan membentuk individu yang baru. B. Fragmentasi. Planaria merupakan salah satu contoh hewan yang melakukan fragmentasi. Reproduksi dengan cara ini terjadi melalui 2 tahap. Tahap pertama adalah fragmentasi, yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi 2 bagian atau lebih. Potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Pada akhirnya, setiap potongan tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. C. Partenogenesis. Partenogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilasi. Partenogenesis dapat kita lihat pada kutu daun, kebah, kutu air, dan beberapa invertebrata lainnya. Misalnya pada lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina. Sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Lebah betina bersifat steril dan memiliki tugas sebagai pekerja dalam koloni lebah. Lebah jantan bersifat fertil. Lebah jantan mampu menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Lebah ratu adalah lebah yang menghasilkan telur-telur yang menjadi lebah betina dan lebah jantan. 2. Perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan melalui pembuahan, sehingga melalui proses ini akan terjadi fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio atau calon anak, dan pada tahap selanjutnya, embrio akan berkembang menjadi individu baru. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang bereproduksi secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hewan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. A. Hewan vivipar. Hewan vivipar disebut juga hewan beranak. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Embrio akan memperoleh nutrisi melalui perantara plasenta. Contoh hewan vivipar antara lain kucing, gajah, badak, kerbau, anoa, paus, dan beberapa hewan yang tergolong hewan vivipar. B. Hewan ovipar.
ovipar atau hewan bertelur, yaitu hewan yang embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini dikeluarkan dari dalam tubuh dan dilindungi oleh cangkang. Embrio memperoleh makanan dari cadangan makanan. Beberapa hewan ovipar mengerami telurnya hingga menetas, misalnya ayam dan merpati. Namun, banyak pula induk yang menimbun telur dengan pasir atau bahkan membiarkan begitu saja. C. Hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar disebut juga hewan bertelur dan melahirkan. Embrio hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Contoh hewan ovovivipar antara lain ular dan bunglon. 3. Perkembangan hidup hewan. Siklus hidup hewan adalah rangkaian proses tahapan hidup yang dilalui oleh hewan mulai dari telur hingga menetas bagi hewan ovipar. Jika bagi hewan vivipar, maka mulai dari anak hewan, masa remaja, dewasa, sampai menghasilkan sel kelamin yang siap dibuahi. Setelah dewasa, hewan dapat menghasilkan keturunan kembali. Siklus hidup hewan dibagi menjadi dua macam, yaitu siklus hewan dengan metamorfosis dan tanpa metamorfosis. A. Siklus hidup dengan metamorfosis. Metamorfosis adalah proses perkembangan ideologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan struktur setelah kelahiran atau penetasan. Perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi sel yang secara radikal berbeda. Dalam bermetamorfosis, hewan akan mengalami tahap-tahap metamorfosis. Berdasarkan perubahan bentuk tubuh hewan, metamorfosis dibagi menjadi dua golongan, yaitu metamorfosis sempurna atau lengkap dan metamorfosis tidak sempurna atau tidak lengkap. 1. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan hewan yang sangat berbeda bentuknya dibandingkan pada saat lahir. Metamorfosis sempurna antara lain terjadi pada kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Pada metamorfosis sempurna, perubahan bentuk yang terjadi sebagai berikut. Contoh metamorfosis pada kupu-kupu dimulai dari telur, larva, pupa, imago. 2. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan hewan yang tidak terlalu berbeda bentuknya saat lahir dibandingkan setelah dewasa. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada kecoa atau lipas, jangkrik, ikan, dan belalang. Pada metamorfosis tidak sempurna, perubahan bentuk yang terjadi sebagai berikut: telur, nimfa, imago. B. Siklus hidup tanpa metamorfosis. Sebagian besar hewan mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis tidak mengakibatkan perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Beberapa contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ayam, kucing, kambing, dan burung. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas antusiasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.